Bab 1509. Datang untuk diskusi. Cari mati. Kepala Mileye agak berantakan saat ini. Kalimat ini bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan dengan santai. Mileye melirik kultivator pedang tidak jauh. Itu semua disebabkan oleh orang ini. Dia bahkan memakainya sendiri. Saat ini, di depan Mileye, suara itu terdengar lagi. Apakah kamu bercanda? Mileye mengangguk dengan cepat. Ya, hanya bercanda. Sejujurnya, kali ini aku datang ke sini karena ingin menantang murid unggulan dari klan kalian. Mari kita berdiskusi dengan ramah. Suara itu berkata, diskusi. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya. Dia merasa perlu sedikit lebih sombong. Momentum tidak bisa hilang. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba menyapu dari puncak gunung. Aura ini seperti semburan, langsung menuju ke Mileye. Aura yang kuat mengunci semua ruang hampa di sekitar Mileye dalam sekejap. Ini bukan master biasa. Mileye menatap kultivator pedang itu, dan kultivator pedang itu tersenyum kecil, tanpa niat bergerak. Mileye mengerti. Dia harus menghadapinya sendiri. Mileye menutup matanya perlahan, memegang gagang pedangnya di tangan kanannya, siap untuk pergi. Ketika nafas itu datang beberapa kaki di depannya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus tarik pedang. Hanya teknik menghunus dan menebas langit yang tidak memiliki berkah kekuatan garis darah, tidak ada berkah kekuatan tubuh fisik dan tidak ada domain pedang, apalagi kekuatan kepercayaan. Itu adalah teknik menghunus dan menebas langit. Pedang terpotong, dan cahaya pedang Tao jatuh lurus ke bawah. Namun, begitu cahaya pedang Tao ini jatuh, itu langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Mileye langsung diguncang ribuan kaki. Awai begitu dia berhenti, ruang hampa di sekelilingnya hancur dan tubuh fisiknya retak dalam sekejap. Cedera serius dengan satu pukulan. Mileye melirik tubuhnya sendiri, menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kekuatan tempurnya saat ini setidaknya 50% lebih lemah dari sebelumnya. Jika sebelumnya, bahkan jika dia kalah oleh pukulan ini, dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia masih bisa menahannya sepenuhnya. Dan sekarang, tubuh fisiknya tidak bisa lagi membawanya. Mileye melihat ke kejauhan, dan pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di hadapan Mileye. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih dan syal persegi, yang terlihat agak seperti sarjana. Pria parubaya itu melirik Mileye, lalu melihat ke kultivator pedang di sampingnya. Ketika dia melihat kultivator pedang, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Bahaya. Ini adalah perasaan pertamanya saat melihat kultivator pedang. Memang tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuatnya merasa berbahaya. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku menemani teman kecil ini." Pria parubaya itu melirik Mileye, dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Siapa kalian berdua?" Kultivator pedang berkata, "Belajar." Mendengar ini, pria parubaya mengerti. Dia membawa juniornya berlatih. Dia dulu juga melakukan hal semacam ini. Bersaing. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu sedikit tersenyum. Kalau begitu biarkan para junior bermain. Kultivator pedang mengangguk, ya. Pria parubaya itu melirik Mileye, lalu menoleh untuk melihat ke puncak gunung. Murid generasi kedua, kemarilah. Mendengar ini, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi muram. Setiap murid generasi kedua datang ke sini. Ini sangat menghina. Suara pria parubaya itu jatuh, dan cahaya putih melompat dari puncak gunung. Saat berikutnya, seorang pemuda muncul tidak jauh di depan Mileye.
Laki-laki itu mengenakan gaun abu-abu, wajahnya seperti mahkota giok, memegang tombak panjang di tangannya. Pria paruh baya memandang pemuda itu, lakukan sejauh yang kamu bisa. Pemuda itu mengangguk, aku mengerti. Kemudian, dia melihat ke arah Mileye di kejauhan, ayo kita lakukan. Mileye mengangguk, mohon ajarannya. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat, dan pada saat dia menghilang, pemuda di kejauhan sedikit mengernyit dan menikam dengan pistol. Pistolnya seperti naga guntur, cepat dan senyap. Tembakan ini langsung mengenai ujung pedang Mileye. Duar. Mileye terpaksa berhenti tiba-tiba, tetapi saat berikutnya, Mileye memutar pergelangan tangannya dengan ringan. Pedang panjang itu meleset dari ujung tombak dan menebas pemuda itu. Pemuda itu bereaksi sangat cepat. Saat Mileye menebas, dia menekan dengan tombak panjang dan terkejut. Duar. Mileye langsung terlempar ke belakang, dan pemuda sangat gembira. Dia segera memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, namun pada saat dia hendak menyerang, sebuah pedang menyentuh tenggorokannya. Pedang pembunuh instan. Mileye melemparkan jurus kematian pada saat dia terlempar ke belakang. Meskipun jurus kematiannya tidak sekuat sebelumnya, namun dengan jarak sependek itu, pemuda itu juga tidak akan mampu melawan dia. Kalahkan musuh dengan satu pedang. Pemuda itu memandang Mileye, aku meremehkan musuh. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu lanjutkan. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, pedang itu berubah menjadi pedang Tao dan terbang kembali ke tangannya. Pemuda itu mengangguk, terima kasih atas kesempatannya. Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan langkah ini tepat di depan Mileye. Pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di antara alis Mileye. Dan pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti pemuda itu. Domain pedang. Dengan munculnya domain pedang, tombak pemuda itu langsung ditindas. Hampir di saat yang sama, pedang Mileye berada di antara alis pemuda. Atau jurus kematian. Perbedaannya adalah kali ini, dia menunggu untuk menyerang. Apalagi, domain pedang juga digunakan. Pedang domain secara alami bukan kekuatan eksternal, itu juga bagian dari pedang Tao miliknya. Pemuda itu memandang Mileye, aku kalah. Mileye menyingkirkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, kurang lebih sama. Pemuda mundur ke samping pria paruh baya di kejauhan, dia memberi sedikit hormat, Tuan Gu, aku malu. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, keterampilanmu tidak sebagus yang lain, tidak perlu merasa malu. Kembali dan berlatih keras. Pemuda itu mengangguk, dia melirik Mileye, lalu berbalik dan pergi. Tuan Gu memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku meremehkan teman kecilku. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke puncak gunung. Generasi murid datang ke sini yang bisa bertarung. Begitu suara Tuan Gu turun, cahaya putih tiba-tiba melompat turun dari puncak gunung, dan saat berikutnya, seorang wanita muncul di depan Mileye. Wanita itu tinggi dan ramping, memegang pedang panjang dengan sarung di tangannya. Kultivator pedang. Mileye tiba-tiba menjadi tertarik. Yang paling dia harapkan adalah bertarung dengan kultivator pedang. Kultivator pedang di belakangnya terlalu kuat untuk dikalahkan. Jika dia dapat menemukan kultivator pedang dengan level yang sama untuk bertarung, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Wanita itu memandang Mileye, mohon ajarannya. Setelah selesai berbicara, sarung pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan terbang keluar. Ruang hampa di depan Mileye robek terbuka, dan sebuah pedang menusuk keluar. Jika sebelumnya,
Mileye bisa berdiri diam dan menahan pedang dengan paksa, tapi tidak sekarang. Karena tubuh fisiknya saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Saat pedang di atas kepalanya jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedang dan menebas. Teknik menghunus dan menebas langit. Keras. Saat Mileye menghunus pedangnya, kekuatan yang kuat meletus dari gagang pedangnya, dan saat pedangnya terhunus, ruang hampa di sekelilingnya langsung terguncang. Tebas dengan satu pedang. Duar. Pedang di depan Mileye langsung terpaksa berhenti. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mileye langsung robek tak terhitung banyaknya. Pedang Dao pun terbang keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye sedikit berubah. Dia dengan cepat menarik pedangnya dan menyapu. Duar. Sepotong cahaya pedang langsung tersapu olehnya, tetapi saat berikutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya lagi. Mileye menginjak kaki kanannya dengan ringan, seluruh orang itu melayang ke belakang. Saat dia melayang ke belakang, ruang hampa di depannya tiba-tiba terkoyak. Saat berikutnya, seorang wanita muncul di depan dia. Di depannya, pada saat yang sama, sebilah pedang memotong lurus di antara alisnya seperti petir. Mileye bereaksi dengan cepat, ketika pedang datang untuk memotongnya, dia menghunus pedang lagi dan menebas. Jurus tarik pedang. Menebas dengan pedang, kekuatan ledakan yang kuat langsung memukul mundur wanita itu, tetapi saat berikutnya, wanita itu menghilang tanpa jejak. Mileye sedikit mengernyit, dan tiba-tiba berbalik. Begitu dia berbalik, cahaya pedang Tao muncul di depan alisnya. Tidak ada cara baginya untuk bersembunyi dari pedang ini. Dia tidak menginjak, dan menusuk dengan pedang yang sama. Meski merupakan serangan kedua, ia menggunakan jurus kematian. Pedang ini akan membunuh mereka berdua. Namun, wanita itu tidak menarik pedangnya, dan membiarkan Mileye menusuk dadanya dengan pedang itu. Tak satu pun dari mereka mengambil pedang mereka. Cici. Pedang wanita itu menusuk langsung di antara alis Mileye, dan pedang Mileye juga menembus dada wanita itu dalam sekejap. Dua pedang saling menusuk. Namun tidak satu pun dari mereka yang merusak vitalitas dan jiwa spiritual yang lain, sehingga keduanya terluka parah di tubuh fisik, tetapi tidak ada yang fatal. Di kejauhan, pria paruh baya itu melirik Mileye dan mereka berdua, ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan wanita itu, dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya bisa melompati undian. Asal tahu saja, tingkatan alam wanita itu lebih tinggi dari Mileye. Pada saat ini, Mileye dan wanita itu tiba-tiba mencabut pedang mereka, dan Mileye berjalan ke sisi kultivator pedang dalam diam. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Mileye tersenyum kecut, "Kamu tidak bisa tidak bermoral lagi." Jika sebelumnya, terus terang, dia bisa menabrak wanita ini dan memukulinya. Tapi sekarang, tanpa kekuatan darah dan tubuh fisik, bahkan jika dia mencoba segalanya, dia hanya bisa bertukar satu dengan wanita ini. Kesenjangan ini terlalu besar. Pada saat ini, kultivator pedang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat itu? Setelah menanggalkan kekuatan eksternal itu, pedang Taomu sebenarnya sangat lemah." Mileye mengangguk. Tanpa kekuatan tubuh fisik dan kekuatan garis darah, kekuatan tempurnya turun setidaknya 60%, atau bahkan lebih. Kultivator pedang tiba-tiba menatap pria paruh-baya itu, "Kami akan kembali di lain hari." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Mileye. Tuan Gu menyaksikan kultivator pedang dan Mileye pergi dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Di samping Master Stock, wanita itu berkata dengan suara yang dalam,
Tuan Gu, siapakah keduanya? Tuan Gu berkata dengan lembut, aku tidak mengenal mereka. Wanita itu memandang ke kejauhan, kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatan kultivator pedang itu? Tuan Gu melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, aku juga tidak bisa merasakannya. Mendengar ini, pupil wanita itu tiba-tiba menyusut. Dia menoleh untuk melihat Tuan Gu, matanya penuh ketidakpercayaan. Ini. Tuan Gu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kekuatannya jauh melebihi kekuatanku. Tuan dan murid ini tidak sederhana. Mereka pasti akan datang lagi, kamu kembali untuk menyembuhkan lukamu. Setelah lukamu sembuh, aku akan mengobrol denganmu tentang pertarunganmu barusan. Wanita itu mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, matanya penuh jiwa pertarungan. Kultivator pedang. Di antara generasi muda kultivator pedang, dia benar-benar tidak pernah kalah dari siapapun. Bersambung.